Alhamdulillah, terima kasih, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada dalam suatu majelis yang di dalamnya kita semuanya derek-derek hormat, derek-derek ta'zim kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau Rasulullah, berkat jasa beliau Rasulullah, maka kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk umat yang paling istimewa. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang paling mulia. Jikalau seseorang itu menghadiri sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penglipatan ganda dengan riwayat yang masyhur 27 derajat. Sedangkan fadilah jamaah itu tidak lain datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu membaca Al-Quran per huruf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar 10 kebaikan. Kalau dibaca di dalam sholat kita sambil berdiri, Allah Ta'ala lipat gandakan 10 menjadi 100 kebaikan. Itu semuanya kita nggak mungkin tahu kalau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis taklim, pengajian dimanapun berada kita hadiri, maka kelebihannya Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala mencatat satu majelis tersebut seperti orang mendapatkan pahala puasa walaupun tidak puasa, dan mendapatkan pahala ibadah tahajud satu malam suntuk walaupun tidak tahajud. Dari mana fadilahnya kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semuanya itu adalah nikmat, namanya furu'un ni'am. Jadi cabang-cabangnya nikmat. Fadilah jamaah nikmat, tapi itu maaf tergolong cabang. Baca Al-Quran fadilahnya suatu nikmat, tapi maaf itu termasuk juga cabang. Dan semua syariat, mulai dari sholatnya, mulai dari zakatnya, mulai dari hajinya, semuanya tanpa terkecuali itu asal mulanya karena rawuhnya datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pulau oleh panjenengan kalau ada majelis taklim semacam ini kemudian kita derek hormat, kita derek takdim, kita awali dengan tawassul yang disampaikan oleh Ustadz Badri. Kemudian setelah itu kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita isi tausiah, kemudian ditutup dengan doa dari ulama-ulama kita. Ini insya Allah kita menghadiri daripada sumber daripada kenikmatan. Kenapa? Karena barusan tadi kita bangun dari mahal qiyam. Kenapa bangun? Kenapa jenengan berdiri? Kenapa? Apakah begitu saja musporo? Tidak ada arti. Wonten artinya. Kita bangun karena kita menghadirkan kerawuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap majelis taklim yang diawali dengan sholawat berarti Rasulullah di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, memandang kita, melihat kita, menyaksikan kita, dan mengingat per individu satu persatu daripada yang hadir. Dan insya Allah kalau nanti di akhirat kita semuanya akan diundang oleh Rasulullah. Saat ini kita mengundang Rasulullah. Barusan kita di malam Rabiul Awal per masjid, per musola mengundang Rasulullah. Insya Allah nanti di akhirat kita semuanya diundang oleh Rasulullah. Di telaga Kautsar Rasulullah, Haud Rasulullah, telaga Rasulullah. Ya, sebelum masuk surga, ya, antara sirat dengan sebelum Siratul Mustaqim, sebelum orang-orang itu melintas jembatan sirat, di situ ada telaga.
Telaga namanya Al-Haud, Haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebar panjangnya jarak perjalanan 1 bulan. Ibu kalau berjalan 1 bulan kira-kira sampai mana? Oh, Lamongan ping pinten nih. 1 bulan, lebarnya, panjangnya. Isinya warnanya lebih putih daripada susu. Subhanallah. Manisnya lebih manis daripada madu. Bilangan cangkir, mizan atau mizab yang digunakan untuk minum seperti bilangan lintang yang ada di langit. Kalau sudah minum, tidak mungkin akan haus selama-lamanya. Bahkan dari kalangan umat Nabi Muhammad yang paling terakhir keluar dari neraka, rajulun min Juhainah. Ada seseorang disebutkan Rasulullah terakhir orang yang masuk, yang keluar dari neraka menuju ke surga, rajulun min Juhainah. Laki-laki dari Juhainah. Wallahu a'lam. Seperti apa bentuknya, rupanya, tubuhnya, wallahu a'lam. Tapi ini sudah jelas masuk surga, dientas dari neraka. Itu nanti kalau sudah minum berubah semuanya, lebih ganteng, lebih kuat, lebih segala-galanya. Barokah daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah telaga Rasulullah ada di dunia? Ada. Musholla telaga Rasulullah, masjid telaga Rasulullah, majelis taklim telaga Rasulullah, Al-Quran telaga Rasulullah. Tapi ini ghibah, wallahu a'lam. Ini ngerasa nih orang ini bu, wallahu a'lam. Ini menghina orang, mencemooh orang, na'udzubillah. Tahajud telaga Rasulullah, silaturahmi telaga Rasulullah. Maka pantas, sangat pantas walaupun kita merangkak seandainya. Tahu merangkak, berjalan pakai lutut, merangkak untuk hadir majelis semacam ini itu belum seberapa dibanding daripada kemuliaan dan ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Masya Allah, dengan sing haji umrah biasanya diundang waktu beliau masih hidup di kota Mekah. Itu pernah cerita, saya pernah menghadiri salah satu acara maulid di daerah Arab, daerah Syam atau daerah Mesir mereka. Saya perhatikan ada satu orang mulai dibaca ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai terakhir berdiri. Kalau kita berdiri kapan Pak? Ketika mahalun. Diperhatikan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dari awal sampai akhir orang ini nggak mau duduk, berdiri terus. Seusai daripada majelis salawat, majelis maulid, kemudian Sayyid Muhammad bin Ali Maliki datang menghampiri, fulan, saya lihat dari awal maulid sampai akhir majelis ta'lim kok Anda berdiri nggak mau duduk. Orang tersebut menjawab, ya Habib, ya Sayyid, saya punya cerita unik kenapa saya berdiri. Bisa dilanjut sampai jam berapa ini? Ini baru jam 5 menit. Sampai jam 10 nggih. Alhamdulillah. Mantap, Masya Allah. Oke. Orang tersebut cerita, "Ya Habib, saya punya cerita unik kenapa saya berdiri. Dulu saya termasuk orang yang nggak suka berdiri. Hadir. Cuma saya melihat orang berdiri, ada berdiri buat apa sih? Memang ada apa berdiri itu? Berdiri buat apa? Subhanallah, perasaan yang kurang baik itu seketika itu saya nggak bisa bangun. Selesai majelis saya nggak bisa bangun dengan sendirinya, nggak bisa bangun. Nah, sering-sering saya sampaikan dalam majelis taklim, kalau datang orang tua, kita duduk, datang orang tua, kita dianjurkan berdiri. Kenapa berdiri? Memuliakan orang tua. Kita duduk nih, datang sepuh-sepuh kita, ulama-ulama kita dianjurkan berdiri. Kenapa? Menghormati sepuh.
Ada Quran datang dibawa anak kecil, kita duduk, anak kecil datang bawa Quran, kita dianjurkan berdiri. Bukan menghormati anak kecil, tapi menghormati apa? Al-Quran. Bagaimana yang datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak bisa berdiri, duduk. Subhanallah, gak apa-apa, gak kena apa-apa. Ini hal yang tidak aneh. Banyak sekali cerita-cerita orang dulu itu. Ada orang ingkar. Sebelum saya lanjutkan, ada orang ingkar terhadap sunnahnya kalau orang itu seusai makan pakai jari-jari dianjurkan untuk ngemut, dikelamuti, maaf, dimut. Ya, kalau makannya bukan makan mie atau makan bakso, makan yang pakai tangan. Itu setelah makan selesai piringnya habis, piringnya habis, makanannya habis, dianjurkan sisa-sisa yang ada di mana? Di jari-jari dianjurkan untuk ngemut. Ada orang jijik. Oh, ini sunnah Kanjeng Nabi. Bangun tidur jari-jarinya protol. Bangun tidur intathara anna asabi'uhu, jari-jarinya enggak ada, lepas dari tangannya. Lepas. Kenapa? Istihza, meremehkan sunnah. Itu ada ceritanya. Kita dianjurkan kalau potong kuku jangan hari Rabu. Kalau potong kuku jangan hari, sunnahnya hindari hari Rabu karena bisa menimbulkan penyakit baras, penyakit belang. Ada orang jari-jariku sendiri, ketoan-ketoanku sendiri, kenapa aku diatur? Masya Allah Pak, ingkar dan istizafina subhanallah, semua tubuhnya berubah menjadi putih, belang. Na'udzubillah. Sampai bangun tidur kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Sebelum kita makan, sebelum kita minum, sebelum kita ambil air wudhu dianjurkan untuk apa? Cuci tangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu tangan kita tadi malam nginep di hotel mana. Paham di hotel mana? Paham buat ini? Nggak tahu di hotel mana tangan kita, apakah hotel yang depan atau hotel yang belakang? Ada orang buat apa sih? Tangan-tangan saya sendiri, saya tahu kapan nginepnya, kapan nggak nginepnya. Besoknya tidur tangannya masuk ke alat belakang dengan sendirinya. Ini bahayanya kalau kita mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang ini saya lanjutkan, nggak bisa bangun, duduk, nggak bisa bangun. Dokter nggak tahu penyakit apa. Lalu kemudian orang sebut, kalau saya dikasih oleh Allah kesembuhan, saya akan berdiri ketika acara maulid, mulai dari awal sampai akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangun, bisa berdiri seketika. Tanpa operasi, tanpa dokter, tanpa obat. Kalau Al-Quran syifa'un lima fis sudur, bisa menyembuhkan kesusahan dan kegelisahan. Gina boleh. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan itu hal yang tidak unik. Banyak sekali cerita-cerita di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Qatadah itu matanya copot di perang Uhud. Sampai matanya, pengorbanan sahabat perang sampai matanya keluar, keluar, dibawa di telapak tangan dia Rasulullah, mataku, Rasulullah mana, tempelin Rasulullah, diletakkan, selesai, kembali seperti semula. Nggak perlu pakai operasi, nggak perlu pakai dokter, nggak perlu pakai biaya perawatan sekian hari, diletakkan, dimasukkan ke dalam matanya, Qatadah, selesai. Kata sahabat Qatadah, demi Allah, setelah kejadian itu mataku nggak pernah sakit. Mataku nggak pernah sakit setelah dapat keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi majelis ta'lim semacam ini merupakan majelis yang insya Allah yang punya kesusahan dihilangkan oleh Allah, yang punya penyakit insya Allah disembuhkan oleh Allah, yang punya problem dalam kehidupan insya Allah semuanya dipermudah oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah,
yang punya utang insya Allah dilunasi sama Allah, yang pengen panjang umurnya dipanjangkan umurnya oleh Allah, yang pengen mendapatkan keluarganya tambah sakinah insya Allah ditambahi oleh Allah, amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sallu ala Nabi Muhammad. Man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabbani, berarti tanda orang itu cinta kepada aku. Berarti kalau dibalik, tanda orang yang tidak cinta kepada aku, berarti tandanya orang tersebut tidak suka terhadap sunnah kanjeng Nabi. Wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah, barang siapa yang cinta kepada aku, senang kepada aku, berarti dia akan bersama aku ma'i di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus pengen di surga ketemu kalih Nabi, amin ya rabbal alamin. Pengen bersanding dengan Nabi. Hari ini jangan cuma mendengarkan cerita-cerita dan cerita, jangan sampai di akhirat nggak ketemu. Jangan sampai di akhirat nggak kumpul, jangan sampai di akhirat hanya sekedar masuk surga. Dijelaskan Rasulullah, umatku masuk surga, cuma di mana letaknya? Kita pengen di Firdausul A'la. Kita pengen di Firdausul A'la bersama siapa? Para rawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawai Rasulullah, barang siapa yang pengen bersama aku, satu, harus cinta kepada aku. Cinta bisa ditiru. Orang mengatakan I love you, gampang Pak, semua orang bisa. Gini Bang, aku cinta kamu, semuanya orang bisa, karena itu bentuk tulisan, bisa diapalin, bisa diucapkan. Tanda yang menunjukkan dia cinta terhadap sunnah dan akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya kanjeng Rasulullah selama hidupnya nggak pernah ketinggalan jamaah. Berat. Abot. Lagi sunnah kanjeng Rasulullah. Ini kebiasaan Rasulullah. Kalau kita betul-betul senang dengan kanjeng Nabi dan senang kita yang akan membuatkan kita kumpul dengan Nabi, insya Allah kita usahakan sholat berjamaah. Nggak bisa di masjid sementara, nggak bisa. Minimal sholat jamaah walaupun di rumah. Minimal, jangan kerjakan sholat, apalagi bisa nderek sholat berjamaah di dalam masjid. Sunnahnya kanjeng Nabi nopo? Sunnahnya kanjeng Nabi ketika ketemu dengan orang senyum. Mana tonggo Ustaz, jangan suudzon, mungkin giginya sakit. Ini apa nggih? Ketemu aku kok metotoy, ora salam, orang ngomong, ora senyum. Terus mungkin lagi mikir utang, mungkin lagi giginya sakit. Pokoknya ketemu dengan siapapun usahakan senyum. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum kita dengan siapapun menempati tempatnya shadaqah. Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, niki orang yang paling kathah nangisi dan paling jero susah, paling dahsyat kegelisahannya, tapi nggak ditampakkan orang. Di mana? Dalam kamar, dalam tahajudnya, dalam kholawatnya. Akan diriwayatkan, wahai Aisyah, aku tiap malam nggak pernah melupakan mendoakan umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiap sujud, selalu kita didoakan, Allahumma fil li ummati, Allahumma fil li ummati, ya Allah ampuni umatku, ya Allah ampuni umatku. Mudah-mudahan kita semuanya mulia, amin. Tapi kalau sudah ketemu dengan sahabat, ketemu dengan teman-teman, kelihatan tampak mukanya ini senang, gembira. Makanya kita dianjurkan untuk ibtisam. Apa ibtisam itu? Senyum ketika ketemu dengan orang. Dan dianjurkan pula kita husnudzon ketemu dengan orang. Mungkin pas
Kita senyum, dia nggak senyum. Allahu Akbar. Kita pas wong meneng ya. Ya Allah. Sakit membuat ngoten niku. Sakitnya di sini Ustaz. Allah. Tapi husnudzan. Ya, mungkin dia lagi banyak masalah atau mungkin dia lagi nggak lihat kita atau tadi mungkin sakit gigi. Tapi semoga itu termasuk daripada sunnah. Lebih-lebih kalau kita membiasakan ketemu dengan tetangga, ketemu dengan teman, kita biasakan Assalamualaikum. Usahakan uluk salam, biasakan mengucapkan Assalamualaikum. Itu adalah tahiyatnya orang muslim ketemu dengan orang muslim yang lainnya. Jangan kok woi. Kembali. Angsal mawon. Bro. Tapi awalnya dulu salah. Karena itu haknya orang muslim dengan orang muslim lainnya, itu haknya pertama kali yaitu ketemu uluk salam. Okay. Itu kebiasaan Nabi Muhammad, enggak nunggu Nabi Muhammad, bahkan ketemu dengan yang kecil-kecil, Assalamualaikum. Subhanallah, nggak pernah ada ceritanya sahabat didahului oleh kanjeng Nabi. Nabi Muhammad mesti mendahului terlebih dahulu untuk salam kepada para sahabat, baik itu yang tua, baik itu yang muda, bahkan kepada anak-anak kecil usahakan Assalamualaikum. Itu merupakan salah satu sunnah dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Hajar salah satu ulama besar, beliau menganjurkan usahakan kalau bisa tiap hari 10 orang Anda ucapi salam. 10 napa? Ini kan hitung, dina iki piro. Hitung pokoknya targetnya sampai mau tidur kudu ping 10 usahakan. Assalamualaikum, ketemu lagi Assalamualaikum, ketemu lagi Assalamualaikum. Pinten 10. Masya Allah. Tujuannya apa? Ngersi hati. Apa tujuannya? Ngersi hati. 1 kali salam hatinya tambah resik. Salam kedua tambah resik. 3 tambah bersih. Coba jenengan ketemu meneng. Meneng gak opo. Gak nyopo, gak sopo, gak meneng we. Engko lah cepet mati. Susah, gelisah. Belum ke. Makanya dokter mengatakan imun kesehatan pertama kali kumpul. Nggih, serawung kali tiang ketemu dengan orang ibtisam, senyum, gembira, kemudian uluk salam. Dan ini sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-badi' bis salam bari'un minal kibr. Al-badi' bis salam bari'un minal kibr. Tanda orang tawadhu itu adalah orang pertama kali uluk salam. Jadi ketika fulan dan fulan ketemu di jalan, Masya Allah, Assalamualaikum dari jauh, Assalamualaikum. Pokoknya pertama kali yang ulul salam itu sabda Rasulullah, bari orang tersebut bersih, jernih minal kibri, dari sifat sombong. Dan sifat sombong ini naudzubillah merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Pertama kali maksiat yang ada di muka bumi ini. Maksiatnya siapa? Maksiatnya iblis. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min. Nah, cara untuk menghilangkan sifat sombong ya apa? Biasakan ketemu dengan orang ulul salam. Kalau sudah bersih hatinya, nggak ada sifat sombong, akhirnya siap hadir majelis taklim. Karena hatinya bersih, hatinya tawadhu. Siap untuk berjamaah. Kenapa? Hatinya bersih, hatinya tawadhu. Ketemu dengan siapa saja senyum, ketemu dengan siapa saja menaburkan ulul salam. Dan ini adalah sunnah. Di antara sunnah pertama kali yang diutarakan Rasulullah ketika hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, itu pertama kali arahan Kanjeng Nabi, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilu bil arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hei manusia,
hei penduduk Madinah, hei sahabat Ansar, sahabat Muhajirin, afsus salama bainakum. Biasakan menaburkan pertama kali. Bukan kok kerjakan sholat, betul. Hadirilah jamaah, betul. Hadirilah majelis taklim, betul. Biasakan menaburkan afsus salama bainakum. Biasakan ulu salam, menaburkan salam kepada siapapun. Dan kita tahu apa makna salam kalau kita ucapkan dengan komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sampeyan selamat, amin. Mudah-mudahan sampeyan dapat rahmat, amin. Mudah-mudahan sampeyan dapat barokah. Nek ping 5 gak ping 5, Pak. Nek ping 10 gak ping 10. Loh. Dan uniknya dalam kitab-kitab agama wajib dijawabi. Nek walaupun jawabnya kadang ambil geget bareng lah. Soalnya yang diutang gak bayar-bayar. Ambil geget ngeten nggih. Ketika ada orang assalamualaikum, wajib wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu, enggak dijawab dosa. Nah, cuma keterangan tentang sunnah dan wajib di dalam masalah ini beda. Sunnah luwih kathah pahalane daripada sing wajib. Kalau keterangan yang kita tahu, wajib itu pahalanya lebih tinggi daripada sunnah, kecuali ini masalah. Ada beberapa masalah, di antara ini sunnah, salam sunnah, gak salam nggih mboten napa-napa. Menjawab salam hukumnya wajib, walaupun sambil napa geget, sambil gegeten ya. Tapi wajib dijawab. Cuma pahalanya yang wajib ini di bawah pahala yang sunnah. Di antaranya adzan. Salat itu wajib. Nggih. Adzan itu sunnah. Nggih. Termasuk juga adzan itu pahalanya tinggi. Termasuk juga maaf membebaskan utang. Allah Akbar. Jadi lanjutkan nih. Kita berat ini. Ada orang nih utang jenengan 100 juta. 100 juta. Wah, yang bayar kudu bayar. Wajib bayar jenengan, masya Allah luar biasa. Pun Pak, mboten usah dibayar. Alhamdulillah. Ngomong nggak usah dibayar itu lebih afdol daripada jenengan menerima bayar. Cuma afdol gitu Pak. Berarti luar biasa. Jangankan 100 juta sewa diungkit, kita awas ya. Ninggone akhirat tak ungkit. Mudah-mudahan yang punya utang dibebaskan oleh Allah. Kita kembali salam. Sampai ada salah satu sahabat itu pekerjaannya, maaf, selalu ke pasar. Selalu ke pasar. Cuma bukan kados kita. Beliau kalau ke pasar, masuk ke pasar, pulang-pulang tangan kosong. Jadi masuk tangan kosong, keluar tangan kok. Ditanya oleh santrinya, wahai imam, wahai sahabat, boleh saya melihat anda ke pasar tapi masuk keluar tanpa ada apa-apa. Cari nopo? Cari pahala. Apa pahala? Nyalami setiap sing duwe tuku. Assalamualaikum. Cuma dipraktekke, wah berat. Ki wong ndi yang ngono? Padahal itu sunnah. Ketemu assalamualaikum. Jadi masya Allah, mulai dari masuk sampai mentok itu pasar itu keluar masuk tanpa membawa apa-apa. Zahirnya tanpa membawa apa-apa, tapi batinnya membawa pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu. Jadi biasakan urut salam. Kemana-mana usahakan masuk ke warung assalamualaikum. Masya Allah. Ketemu dengan tetangga assalamualaikum. Belonjo assalamualaikum. Betul apa? Biasakan. Supados napa lingkungan kita angsal salam sanggeng Allah. Lingkungan kita angsal rahmah dari wabil khusus jenengan yang masuk ke rumah jenengan pribadi masing-masing. Masa gak pengen rahmati mlebu banget. Masa mboten pengen anak-anak turune selamat ora. Masa mboten pengen barokah. Usahakan insyaallah nggih. Mantun dari mushal ikhlas mlebu kudu salam. Gak salam balik. Ibu biasakan. Sebatas kita terbiasa kebaikan. Oke, cuma jangan digoda. Kadang-kadang digoda istrinya kok dungaren salam terus enggak enak ini. Awak dhewe mau melakukan sunnah ini digoda. Usahakan. Ya,
usahakan masuk rumah. Dawai Rasulullah kepada sahabat Anas bin Malik, ya Anas, salim ala ahlik takun barokatan alaihim. Di Anas, tak ingatkan, nek mlebu omah cuk sampai ninggal kisah salam. Salim ala ahlik, masuk rumah usahakan salam. Ingin apa ya Rasulullah? Takun barokatan alaihim, supaya anak-anak cucumu mendapatkan barokah dari Allah. Sampai-sampai walaupun di rumahnya kosong, nggak ada orangnya, kita dianjurkan tetap salam. Assalamu alaina, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Boten nonton tiangi Ustaz, boten nonton tiangi, tapi wonten tiangi. Jin, para malaikat. Lho nggih, setiap tempat mesti wonten niku Pak, wonten malaikat, wonten jin nggih, wonten setan. Tergantung panjenengan, pengen bek setan apa pengen bek malaikat? Pengen bek setan, gak usah zikir, gak usah Quran, gak usah tahajud. Lebuni lagu-lagu sing naudzubillah kok lak setane kathah. Angker, tenang, tumakninan. Tapi nek pengen disukani malaikat, anak-anaknya tambah sae, dipermudah rumahnya untuk tahajud, untuk zikir, masya Allah berkah. Dengan mulai setiap masuk urusan ping pinter, setiap kali masuk ping pitu, masuk ping sedasa, ping sedasa, dan seterusnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus jangan tambahi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seperti ucapan di tasyahud. Oke, kita hadirkan roh Rasulullah, terus baca ayat kursi sepindah, baca al-ikhlas sepindah, baca muawwidzatain sepindah, insyaallah rumah panjenengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sunnah-sunnah yang kecil semacam ini jenengan perhatikan sampai jenengan rumah tingkat naik tangga, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini turun subhanallah, subhanallah. Lumatan. Kalau rumahnya tingkat, nggak harus rumah saja. Kalau kita naik ke gunung, naik ada jalan raya, naik ke atas, ojo kok, Mbah nyuwun sewu, Mbah iso apa? Ada wonten tiyang Jawa niku, Mbah amit nyuwun, Mbah sinten iki? Ana sapa iki? Kadang-kadang klakson 3 din, iku anjurane sinten iki? Cek menghindarkan supaya nggak takut, zikir kepada Allah. Ora kok nyuwun sewu Mbah, amit. Pangestune Mbah. Mbah iso apa? Sinten sing burung mbah teng mriku? Ucapkan subhanallah. Kalau naik Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau turun subhanallah, subhanallah. Hadisnya memang untuk hal-hal yang naik sifatnya, tapi bisa kita kiaskan kalau orang itu punya rumahnya ada mungkin beberapa lantai, setiap naik ucapkan apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Turunnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Pun kalau sudah terbiasa semacam ini, jenengan mboten ngamalake, kita kaki ini keringingin. Biasa melebu rumah nggak salam itu kotoke piye? Apa ya kok urung salam, balik salam. Lah nggih. Biasa duha, mboten duha niku mboten enak, hawane mboten biasa sholat teng masjid, boten teng sholat masjid nggih mboten enak. Pun nek pun biasa monggo. Ya, dawuh setelahnya waman ahabbani, nek wis betul-betul sunnah jenengan amalkan, maka jenengan benar-benar cinta kepada aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek wis cinta kepada aku berarti bersama aku. Ini hadis enggak bosan-bosannya kita dengarkan. Karena kalau kita perhatikan, kalau kalian baca ini modalin apa Pak? Masuk surga. Amal taat, tapi modalin kepanggil Nabi apa? Kalau amal nggak nutut Pak, cais tuh. Kalau pengen ketemu dengan Nabi, dengan amal kita nggak nutut Pak. Satu tasbih Nabi itu mungkin kalau kita tahajud sampai hari kiamat belum nutut. Kalau tasbihnya Kanjeng Nabi, jangankan Kanjeng Nabi, tasbihnya Habib Abu Bakar, tasbihnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, tasbihnya Syekh Maulana Malik, tasbihnya Joko Untung yang ada di GKA ini, tasbihnya subhanallah dari beliau itu sekian puluh ribu tasbih baru mungkin nyampe atau gak nyampe, itu baru tasbihnya, apalagi Qurannya, gini apa enggak? Tapi minimal ada rasa cinta.
Nah, rasa cinta ini barakallahu itu yang menyebabkan kita sampai kepada Nabi. Rasa cinta tok ini itu menyebabkan kita sampai kepada Nabi. Dewi guru kula Habib Umar, kalau ada orang ibadah, masya Allah haji bisa dikatakan selama hidupnya haji, umroh masya Allah bisa dikatakan setiap minggu umroh, sodakohnya, tahajudnya luar biasa, ternyata meninggal dunia benci dengan orang soleh, maka tidak bisa kumpul dengan orang soleh. Tapi kalau ada orang seandainya hajinya mungkin pas-pasan, ibadahnya pas-pasan, ketika meninggal dunia dilihat hatinya cinta dengan orang soleh, akan kumpul dengan orang yang soleh. Bagaimana kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Oleh sebab itu, ingin kita ketemu dengan Nabi, maka cintailah Rasulullah. Dan bagaimana bukti kita cinta Rasulullah? Amalkan sunnah-sunnah yang ringan. Banyak sekali dan itu bisa kita ambil, kita pelajari melalui kajian temriki Ustaz Badri, melalui kajian-kajian para ustadz yang lainnya. Mulai kita meneliti dalam buku-buku sejarah, sunnah Nabi dahar ya nopo, sunnah Nabi ngunjuk ya nopo, sunnah Nabi berdiri ya nopo, sunnah Nabi masuk dan rumah ya nopo. Insya Allah dengan pelan-pelan kita hadir majlis semacam ini, insya Allah kita semuanya diperkaya oleh sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.